Halo Kang, Halo. apa kabar? Sehat. Udah lama ya nunggu? Ya lumayan, habis 7 batang. Aduh, lumayan banyak tuh. Ya, kita mulai. Yoi, biar akrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ridwan Hashimi. Sebagian orang mengenal saya sebagai pekerja teater, pekerja seni lah secara umumnya. Dan menulis. Sebagian orang juga kenal saya sebagai penulis. Saya juga bingung ya, seni itu apa? Seni itu cara manusia memahami dirinya dan dunianya, gitu ya. Kalau kita lihat sejarahnya kan, seni itu lahir dari ketakjuban orang terhadap fenomena alam, ya. Kemudian mereka bikin mitologi. Dari mitologi kemudian orang-orang Yunani sebagai tempat di mana katanya teater modern awal mula muncul, itu membuat drama, membuat musik dan lain sebagainya lah. Dan itu terjadi di banyak tempat ya, tidak hanya di Yunani. Jadi seni menurut saya adalah cara orang memahami dirinya dan dunianya. Dengan cara yang berbeda-beda kali ya? Dengan cara yang berbeda-beda, makanya kenapa tiap orang pasti punya kecenderungan ekspresi seni yang beda-beda ya, sesuai dirinya. Juga punya selera yang lain-lain gitu. Saya suka jazz, kan nggak bisa maksain. Jazz teh alus yeuh gitu nya. Da urang mah teu beuki jazz misalnya teh kan. Kalau menurut saya itu seni itu apa ya? Suatu keindahan sih ya. Jadi setiap ada campur tangan seni pasti gitu. Bukan pasti, ya pasti ada indahnya gitu. Secara umum sih memang seni itu sering dikaitkan dengan keindahan ya. Kan gini, karena misalnya karena orang Sunda itu memahami alamnya indah, nah, maka dia mengekspresikan rasa keindahannya itu menjadi seni rupa khas corak Sunda misalnya ya. Karena di Sunda itu banyak tanaman paku, tanaman paku, pakis gitunya, nunguriwel gitu. Nah, maka salah satu corak khas seni rupa Sunda itu adalah mukul, bentuk mukul gitu juga pakis. Semisal gitulah kalau di seni tradisi. Demikian pun seni-seni yang lain ya. Kalau misalnya film juga kan seni ya. Bagaimana seorang Christopher Nolan, sutradara yang masyhur itu, memahami perang, apa itu filmnya? Astagfirullah, kok lupa. Perang itu loh yang Dunkirk. Nah itu kan dia memahami peristiwa sejarah. Kita lihatnya sih indah kan, sinematografinya keren, aktingnya keren gitu ya. Tapi di balik itu kan keindahan itu ada di dalam film itu, tapi juga di balik itu dia ingin mengekspresikan hasil pencerapan dia terhadap peristiwa sejarah itu. Makanya menurut saya seni itu adalah bagaimana kita memahami dunia dan diri kita sendiri. Kita paham nih diri kita lagi sedih, lalu kita bikin puisi misalnya yang sedih-sedih kan gitu. Kemudian puisi itu adalah disebut seni kan gitu. Karya kan asal mulanya dari kita memahami diri kita kan gitu. Begitupun kita memahami dunia, memahami orang lain gitu. Tapi itu pendapat saya ya, sangat mungkin sekali untuk keliru atau sangat mungkin sekali
banyak versi lain gitu yang Beda-beda pendapat. berbeda pendapat ya. Sebetulnya bukan milih ya, tapi terjerumus mungkin lebih tepatnya ya. Terjerumus. Jadi awal mulanya tuh saya lagi SMA ya di MAN 2 Ciamis. Itu waktu itu kelas 1, guru kesenian itu ngasih tugas membuat pagelaran seni topeng. Saya ditunjuk oleh guru seni waktu itu Ibu Endah Rahayu Dwiningsih. Sekarang beliau guru seni di SMKN 1 Ciamis. Nah, yang dulu ngajar di SMA 1 Ciamis. Nah, ya itu Bu Endah itu nunjuk saya jadi ketua panitia gitu kan. Ya dari sanalah saya kenalan dengan seni pertunjukan, seni secara umum ya, kemudian dengan seni pertunjukan. Kemudian resep lah, teuing kumaha resep ya. Mungkin pelarian juga ya, saya paskibra malas ikutan, pramuka juga malas ikutan ya, organisasi lain malas. Ya udah akhirnya terjerumuslah ke dunia seni. Dulu kenapa resep kesenian, karena seolah-olah bisa bebas. Iya, bebas kan. Kalau di paskibra itu misalnya ya, atau di pramuka ketat kan, wah senior junior ketat, terus harus serba kaku disiplin. Nah kalau di seni itu dulu persepsi saya tentang dunia seni itu bebas, cekasarna rek udut, rek naon gitu ya, merdeka lah gitu ya. Saya betah di kesenian. Kemudian kelas 2 itu ada festival monolog nasional di Universitas Negeri Semarang, UNES ya, di UNES. Nah saya ketemulah dengan guru teater saya, Kang Engko Kusnandi, ngajak saya untuk ikut festival itu dari atas nama sekolah karena itu antar pelajar. Berangkat ke Semarang, mulailah dari sana saya ya reriungan di teater gitu ya, di Ciamis, terus kemudian dari Ciamis main ke Tasik, terus ke Bandung dan lain sebagainya gitu. Terjerumus sih sebetulnya, bukan memilih ya. Tapi kan awal mula akan melihat seni teater itu seperti apa sih? Melihat seni teater itu pandangan akan? Awalnya sih saya pikir gampang ya. Acting apa sih susahnya? Pilage nyepertikeun kan gitunya. Apalagi kan secara umum masyarakat kita termasuk saya dulu tahu acting itu kan dari TV, dari sinetron, dari film, begitu doang mah gampang. Ternyata setelah saya coba tidak semudah yang saya bayangkan. Nah, kemudian pandangan saya terus berubah gitu ya seiring saya aktif di teater. Yang asalnya saya pikir teater A, setelah saya kejar ternyata bukan A, ternyata saya keliru, ternyata B, terus sampai sekarang. Dan saya pun nggak tahu besok hari atau bulan depan, tahun depan, apakah pandangan saya tentang teater itu akan tetap seperti sekarang saya memandangnya atau berubah lagi gitu. Jadi terus berubah karena kan ada yang baru, sampai kemudian saya tadi menyimpulkan seni itu adalah cara kita memahami diri kita dan dunia. Yaitu kan setelah saya memandang seni itu A, bukan ternyata B, bukan ternyata C, bukan ternyata D. Jadi berlapis-lapis lah. Seperti bawang merah kan. Kita buka lapis pertama, iya bawang iya. Aya keneh. Sampai inti paling dalamnya ternyata nggak ada apa-apa gitu. Jadi sebenarnya apa yang membuat Kang Bebang ini bertahan di seni teater ini? Teater itu bagi saya sih seni yang komplit ya. Ada aktingnya, ada sastranya juga, karena kita juga bergelut dengan naskah ya. Naskah drama itu kan bagian dari sastra. Kemudian ada seni rupanya, karena di teater itu kan kita juga ngurusin kostum, artistik, properti, dekorasi ya, tata cahaya, ada musik juga, kadang-kadang juga ada tari gitu ya. Alasan saya bertahan di teater itu seni yang komplit ya.
ada acting, ada sastra, karena kita juga bersinggungan dengan naskah drama, itu kan rumpun sastra. Ada seni rupa, karena kita ngurusin kostum, properti, set, tata cahaya, musik ya, kadang-kadang juga tari ya, tentang tubuh gitu. Itu sih. Dan hal-hal lain di luar bidang seni ya, kayak psikologi. Aktor itu, sutradara dan aktor itu kayaknya wajib hukumnya paham psikologi, karena kan aktor itu kan bagaimana seseorang memerankan seseorang ya. Bagaimana yang namanya seseorang atau manusia itu kan ada luar dalam ya. Dalemannya itu kan psikologi ya, batin, mental, segala macam, kan harus paham. Nah, bagaimana saya memerankan seorang mantan bupati, misalnya ya, mantan bupati berusia 60 tahun yang sakit-sakitan dan punya istri muda. Ya, padahal saya belum pernah jadi bupati, istri saya masih 1, umur saya juga belum 60, dan saya alhamdulillah sehat. Mentalnya kan akan lain dengan mental kita yang usia-usia segini ya. Makanya kita harus paham psikologi orang seperti itu seperti apa. Dan hal-hal lain lah, sosiologi juga. Kalau misalnya ada naskah-naskah atau tokoh-tokoh yang spesifik, misalnya dokter, kita kan harus ngerti sedikit banyak ilmu kedokteran. Bagaimana cara menggunakan stetoskop misalnya. Kalau ada adegan si dokter itu harus menggunakan stetoskop. Jadi teater itu semacam pintu gerbang. Pintu gerbang kita untuk mengenal banyak sekali hal yang ada di dunia ini. Gitu. Aktor tersebut harus mendalami si peran yang tersebutnya gitu. Harus mendalami, idealnya seperti itu. Harus mendalami, harus observasi dulu kan. Aktor itu observasi. Mana nih misalnya orang di sekitar kita atau yang kita kenal yang kira-kira mendekati tokoh yang sesuai dengan apa yang ada di naskah. Oh bupati, oh si Bupati Anu misalnya teh, dia punya istri muda. Oh, kita lihat gerak-geriknya, bagaimana cara dia berdiri, bagaimana cara dia duduk, berjalan, berbicara gitu. Bagaimana gesturnya, kan beda ya. Gestur itu kan seperti ini ya, gerakan-gerakan tangan itu kan itu menggambarkan karakteristik seseorang. Kalau orang yang karakteristiknya keras, tegas, kasar misalnya, gestur-gesturnya kan cenderung pokoknya kan gitu. Lain dengan misalnya orang yang pemalu ya, mungkin agak begini gimana. Nah, itu kan kita harus paham. Makanya dari teater itu semacam kayak pintu gerbang lah. Kita kena mengenali banyak hal, mengetahui banyak hal di dunia ini. Setiap peran itu punya tantangannya sendiri-sendiri. Ada yang kita mudah atau bukan mudah ya, kita ya cenderung mudah untuk memerankan tubuhnya ya. Misalnya kakek-kakek tinggal dibongkokin aja misalnya, suaranya tinggal diserakin aja dikit, tapi psikologisnya susah misalnya. Ada juga yang sebaliknya gitu. Jadi saya pikir tiap-tiap peran itu punya tantangannya sendiri-sendiri. Saya pernah itu nemuin naskah, mainin naskah gitu ya, sastra genre judulnya, naskah bahasa Sunda. Saya harus di naskah itu tokohnya perempuan, Nini Surti namanya, nenek-nenek gitu. Dia tuh ceritanya tuh semacam peramal lah, cenayang gitu ya. Tapi karena dulu saya tidak kunjung menemukan aktris atau perempuan yang saya rasa cocok memerankannya, akhirnya saya yang mainin gitu ya. Nah, daripada saya ambil resiko jadi nenek-nenek, lebih baik perannya yang saya ganti. Jadi dia tidak nenek-nenek tapi laki-laki aja ya, jadi Wa Surti gitu, jadi Wa gitu paling. Karena pernah juga saya hampir jadi main jadi nenek-nenek itu di naskah Bandera.
naskah bahasa Sunda juga. Karena itu aktrisnya hamil ya, dan apa namanya, karena hamil pertama ya, dan hamil-hamil bulan trimester awal itu khawatir ada apa-apa dengan kandungannya, akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, sambil mencari peran pengganti itu selama 1 bulan ketika latihan itu saya yang menggantikannya jadi nenek-nenek itu. Ya mau tidak mau saya harus jadi nenek-nenek gitu ya. Ada suami saya, ya si kakek itu gitu ya. Saya punya cucu dan sebagainya. Gitu. Meskipun tubuhnya tetap ya gini gitu ya, tapi bagaimana di dalam itu saya meyakinkan diri saya bahwa saya adalah perempuan, nenek-nenek, sudah tua. Dan untungnya si aktris itu balik lagi gitu ya. Balik lagi. Si yang tadinya mundur, Teh Wida itu ya, Teh Wida Waridah. Dia balik lagi, memerankan lagi tokoh itu. Tokoh kalau nggak salah namanya Nini Odih gitu ya. Dan karena itu pertunjukan itu kan ikut festival ya, festival drama bahasa Sunda. Dan alhamdulillah si Teteh itu ya, Teh Wida itu dapat aktris terbaik. Ya bisa dibilang nasional lah, karena dari Jogja ada, dari mana-mana ada gitu ya. Itu mungkin kalau masalah kesulitan memainkan peran. Oh, ini paling yang saya agak susah itu, dan saya merasa saya gagal gitu ya. Itu saya pernah main sama istri saya, dulu belum jadi istri ya, masih pacaran. Jadi kami pacarannya di panggung gitu. Kami mainkan satu lakon namanya, judulnya Heart of Almond Jelly, karya Wising Chong. Itu naskah Jepang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya sama, tetap Heart of Almond Jelly. Nah, sutradaranya itu istri saya, yang sekarang jadi istri saya gitu ya, Rika Rostika Johara, dulu masih pacaran. Dia pengennya asli Jepang gitu. Jadi kami berdua itu menjadi orang Jepang yang berbicara bahasa Indonesia. Jadi wah, saya susah banget itu. Saya pribadi mengalami banyak kesulitan untuk itu ya. Dan saya merasa acting saya pada waktu itu buruk sekali gitu. Oh, kesulitannya selain actingnya emang apa lagi? Ini pelafalan kan. Surama pagi. Ya, jadi kita harus seperti orang Jepang yang ngomong bahasa Indonesia gitu. Surama pagi, kamu sudah sarapan? Nah, jadi kan aneh gitu ya, dan saya nonton banyak film gitu ya. Observasi karena nggak punya kenalan orang Jepang. Akhirnya saya observasi di film, di video orang-orang Jepang ya, orang-orang Jepang yang jadi artis di Indonesia ya. Gimana sih cara mereka ngomong gitu ya. Ya, dan ya lumayan belepotan lah itu. Salah-salah malah jadi logat Madura, saya tidak jadi logat Jepang gitu. Selamat pagi, apa kabar ya? Jadi Melayu, jadi Madura. Tapi itu pengalaman yang luar biasa lah. Berkesan ini kan? Berkesan banget karena lawan mainnya jadi istri saya gitu. Poin utamanya gitu. Itu poin utamanya. Seni itu menurut saya itu ada 2 bagian besar ya, yang tidak bisa dipisahkan. Pertama isi, yang kedua bentuk. Isi yang bagus, katakanlah isi itu pesan ya, atau apapun, amanat ya, pikiran, gagasan. Isi yang bagus, kalau bentuknya nggak sesuai, itu kemungkinan besar gagal untuk tersampaikan isinya. Begitupun sebaliknya, bentuknya keren, tapi isinya kurang bagus, bisa jadi diterima oleh penonton tapi nggak begitu mengena gitu, karena isinya biasa aja gitu ya. Jadi bagaimana sebuah pertunjukan teater itu pesannya sampai atau dimengerti oleh penonton, antara isi dan bentuk itu harus sesuai ya. Harus sinkron, bukan masalah bagus atau tidak bagus, tapi sesuai. Misalnya kayak gini lah, kayak kopi lah, ini espresso. Jodohnya espresso kan dicangkir seperti ini. Aneh rasanya kalau espresso adanya di tempat seperti ini gitu ya. Isi espresso, kayak gitulah, lebih kurang seperti itu. Jadi antara isi dan bentuk seni itu harus pas gitu. Kita apa nih yang mau kita sampaikan, misalnya kritik
kritik sosial pada pemerintah. Misalnya tentang undang-undang ITE ya, yang banyak sekali pasal karet, banyak sekali korban, dan penegakan hukumnya cenderung berat sebelah ya, tajam ke oposisi tapi tumpul ke kawan istana gitu. Misalnya itu isinya ya, bentuknya mau seperti apa nih? Kalau misalnya disampaikan dengan pertunjukan bentuk teater realis, kok kayaknya kurang menggedor ya, misalnya gitu. Asa moal didenge ku pamarentah, nah, misalnya. Oh gimana? Oh bentuknya pakai bentuk yang lebih liar, misalnya. Kerumunan orang, misalnya. Atau misalnya tempat pertunjukannya di alun-alun, jangan di gedung, siang-siang, outdoor. Bisa jadi seperti itu. Jadi antara isi dan bentuk itu harus sesuai. Ukuran suksesnya beda-beda ya. Ukuran suksesnya beda-beda. Kalau misalnya mengukur kesuksesannya dari jumlah penonton, itu jelas ada datanya. Seingat saya sih, kalau ukurannya jumlah penonton ya, itu pertunjukan judulnya RT0 RW0 ya, di pentas karya Iwan Simatupang, saya yang nyutradarain. Produksi kelompok teater tarian Mahesa Ciamis TTMC. Saya lupa tahunnya, tahun berapa ya itu ya, 2013 gitu apa 2014, saya lupa, sekitar itulah kalau ukurannya jumlah penonton gitu ya. Tapi kalau misalnya patokan kesuksesannya, saya merasa puas secara pribadi, itu tiap-tiap pertunjukan juga saya ada rasa puasnya, ada juga rasa tidak puasnya. Itu ya gitulah, banyak hal indikatornya tuh relatif ya, relatif. Yang dimaksud sukses itu apakah secara pribadi saya puas nih mainin acting ini gitu ya, macam-macam gitu. Saya pikir mendengar komentar itu juga penting ya. Mendengar komentar juga penting. Ada sebagian orang yang bilang komentar dari siapa dulu. Kalau misalnya komentar dari orang yang nggak ngerti kesenian misalnya, nggak usah didengerin lah gitu. Tapi kalau saya sih berpikir nggak gitu ya. Kalau misalnya dalam konteks teater, kita pentas, kita ditonton, kan penonton itu macam-macam ya. Tingkat pemahamannya terhadap teater, terhadap kesenian juga kan macam-macam. Apakah mereka yang dalam tanda petik awam ya, nggak begitu ngerti teater, tidak berhak berkomentar? Berhak. Bongan saha yang dipentaskeun kan gitu, berarti akan ditonton, berarti akan dikomentari. Saya pikir itu mendengar komentar, masukan, kritikan, bahkan caci maki juga penting ya. Tetapi persoalannya apakah itu kita mau baper atau enggak, nah itu dia. Nah, kalau saya sih berpikir komentar didengerin aja sebagai bahan masukan untuk karya kita selanjutnya gitu ya. Asal nggak terlalu baper, dan jangan kemudian malah jadi benci pada orang yang ngeritik ya, atau yang ngomentar gitu ya. Nah, seperti sikap penguasa kan sekarang kayak gitu, geleh kan ngeritik teh gitu. Saya pikir nggak gitu juga ya, meskipun itu misalnya caci maki atau apa gitu ya. Karena seni itu saya pikir mau dibedah secara akademis, oke, misalnya gitu ya, dengan landasan teori macam-macam segala macam gitu ya, boleh dikritik secara akademis. Dikritik atau dikritisi oleh orang non akademis juga sah-sah aja. Misalnya penonton, dia hanya berkomentar berdasarkan kesan dia terhadap pertunjukan itu. Misalnya pertunjukannya Ridwan jelek, kenapa jelek? Aktingnya kok gitu, misalnya gitu ya. Ya itu haknya dia untuk berkomentar. Kita harus menghormati itu gitu. Nah, kalau misalnya perdebatannya ke ranah akademis, baru kita misalnya adu teori segala macam. Kalau orang-orang yang tidak menggunakan dalil akademis, ya sah-sah aja ya. Kita juga menjawabnya atau meresponnya ya menyesuaikan lah ya, menyesuaikan. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi
penting juga sebagai masukan buat kita berkarya ke depan, asal tidak baper gitu. Emang mau tidak semua orang harus suka gitu kan? Tidak semua orang harus suka, kita kan tidak bisa membahagiakan semua orang di waktu yang sama kan gitu kan. Secara umum manusia, gitu. menyamaratakan maneh kudu beuki karena pertunjukan orang, pertunjukan saya itu bagus karena saya itu bagus. Setidaknya untuk diri pribadi itu penting, kita harus meyakini bahwa karya kita bagus, itu penting ya, optimisme itu penting. Yakini diri sendiri dulu gitu. Harus meyakini, harus pede dong ya. Tidak hanya jadi seniman, jadi apapun harus pede kan. Nah, terlepas orang lain suka atau tidak, itu soal lain, kemudian nanti kalau misalnya dikritik, diajak berdebat, itu juga soal lain. Apakah kita mau meladeni atau enggak, ya itu gimana kitanya kan, bebas-bebas aja. Saya sih pengalaman nulis naskah belum begitu banyak ya. Tapi sependek pengetahuan saya, yang paling penting itu gagasan. Apa yang mau kita tulis ya, kita harus tahu betul apa yang mau kita tulis, apa yang mau kita sampaikan. Itu yang penting. Pertama gagasan, itu isinya. Nah, baru kemudian kita soal bentuk, memilih apa kata-kata ya, diksinya ya seperti apa, kemudian menciptakan tokoh, misalnya kalau drama-drama yang realis ya, menciptakan tokoh segala macam gitu. Berani bertanggung jawab ya, bertanggung jawab atas gagasan tersebut. Oh ya iya jelas. Menulis naskah itu kan berarti kita menyampaikan pikiran ya. Sama dengan kita nulis status, ngomong gitu ya. Sama aja sebetulnya, kita mengeluarkan sesuatu yang ada pada diri kita, perasaan, pikiran. Ketika misalnya ada orang yang mendebat atau mengomentari, kita harus berani, harus siap menjawab itu semua gitu. Apa ya, saya juga masih sering memotivasi diri saya sendiri. Itu yang hal penting juga ya di sini. Ya total lah itu mungkin intinya ya. Saya pikir di semua hal lah, tidak cuma di kesenian, yang total gitu ya. Melakoni segala sesuatu total tapi proporsional. Jangan total yang kebablasan. Total yang proporsional dan ini jangan menganggap seni itu batu ya. Seni itu bukan benda mati, dia terus berkembang, terus berubah. Makanya satu hal yang haram bagi seniman menurut saya adalah berhenti belajar. Berhenti mencari tahu, itu saya pikir sih haram ya. Setidaknya untuk diri saya sendiri, saya mengharamkan itu. Jadi kita harus terus cari tahu, terus membaca, terus menerima hal-hal baru gitu ya. Kenalan dengan orang-orang baru, supaya ya karena kan dunia ini, kebudayaan manusia itu kan berkembang ya. Sering berjalannya waktu. Dulu zaman saya awal-awal main teater, masih jarang itu pertunjukan teater pakai proyektor ya, sama multimedia. Tapi kan sekarang sudah menjadi hal yang umum. Dulu misalnya karena teknologinya belum ada, yang namanya musik pertunjukan itu pasti live. Orang main gitar, orang bawa gamelan, sekarang kan cukup dengan alat kayak begini. Memusikin pertunjukan teater cukup dengan alat seperti ini, bisa gitu. Bisa lip sync, macem-macem lah. Saya kira kita ya seniman atau apapun itu ya jangan menutup diri pada perubahan, pada kemajuan, sejauh itu tidak berbenturan dengan nilai-nilai atau ya idealitas yang kita anut ya. Nilai-nilai, bukan nilai budaya sih sebetulnya. Kalau nilai budaya itu kan common ya, milik umum. Di samping nilai budaya yang milik umum, seniman atau saya pikir juga setiap orang juga punya nilai-nilai individu yang dia yakini. Boleh jadi itu sesuai dengan nilai budaya tempat dia tinggal ya. Boleh jadi juga itu bertentangan dengan nilai budaya di tempat dia tinggal.
Ya itu pilihan aja, kita mau ngikut mana. Apakah kita mau cenderung ngikut dengan common ya, dengan yang umum, atau kita mau menjadi sesuatu yang lain daripada itu. Itu pilihan aja. Yang pasti dua-duanya punya resiko.